Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bu Trianingsih SPCMC Psikolog sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Aminul Yakin, yang kedua Anissa Septi, dan yang ketiga saya sendiri Rani Hasana yang akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Psikoanalisis Freud melibatkan keyakinan akan pentingnya alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia, seperti insting dan pengalaman masa kecil. Freud mengidentifikasi 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, sadar atau conscious, yang kedua, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Freud menekankan bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan seksual dan agresif. Freud mengidentifikasi 3 bagian utama dari kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Freud percaya bahwa perkembangan seksual dimulai sejak lahir dan melewati serangkaian tahapan. Freud juga menggunakan konsep mekanisme pertahanan ego untuk menjelaskan bagaimana individu melindungi diri mereka dari kecemasan dan konflik emosional yang tidak disadari. Tahap perkembangan psikoanalisis. Yang pertama, tahap oral, berfokus pada perkembangan pusat kenikmatan di mulut. Contoh, bayi mengeksplorasi dunia sekitarnya dengan mulutnya. Misalnya, mereka sering menggigit barang atau menaruh segala sesuatu ke dalam mulut. Yang kedua, tahap anal, berfokus pada perkembangan kontrol buang air. Contoh, anak-anak belajar tentang pengendalian buang air baik dalam hal toilet training maupun dalam konteks kepatuhan kepada peraturan orang tua. Tahap ketiga yaitu tahap falik, berfokus pada kesadaran atas perbedaan gender. Contoh, anak-anak mulai menyadari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, mereka mungkin memiliki rasa ingin tahu tentang organ genital dan peran gender dalam keluarga. Tahap keempat yaitu tahap laten, berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Contoh, anak-anak mulai berinteraksi dengan lebih banyak teman sebaya dan mulai mengembangkan minat dalam aktivitas sekolah dan hobi. Tahap kelima yaitu tahap genital, berfokus pada pemunculan hasrat seksual yang matang. Contoh, remaja mulai mengalami perubahan fisik dan emosional yang terkait dengan pubertas. Mereka mulai mengalami minat romantik dan seksual yang lebih dewasa. Struktur kepribadian. Yang pertama ada id. Id adalah bagian tak sadar yang dipenuhi oleh dorongan-dorongan dasar seperti keinginan dan insting. Yang kedua ada ego, bagian yang berhubungan dengan realitas dan memediasi antara id dan kebutuhan dunia nyata. Yang ketiga, superego, bagian moral yang berkembang dari pengalaman sosial dan menilai perilaku berdasarkan standar moral. Selanjutnya, ego defense mechanism. Terdapat 10 defense mechanism menurut Freud. Yang pertama, denial, kedua displacement, ketiga intellectualization, keempat proyeksi, kelima rasionalisasi, keenam reaction formation, ketujuh regression, kedelapan repression, kesembilan sublimation, dan yang ke-10 suppression. Selanjutnya ada peran konselor. Yang pertama, konselor berperan mendorong berkembangnya transferensi. Transferensi adalah fenomena di mana klien memproyeksikan perasaan atau emosi yang mereka miliki terhadap orang lain seperti konselor yang sebenarnya terkait dengan orang lain di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, membantu klien merasa aman dan diterima. Bagian integral dari proses konseling adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana klien merasa nyaman untuk mengeksplorasi dan berbagi. Yang ketiga, membantu klien mengeksplorasi pengalaman masa lalu. Mengeksplorasi pengalaman masa lalu merupakan bagian penting dari proses konseling untuk memahami bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku klien saat ini. Yang keempat, membantu klien mendapatkan insight dan menyelesaikan masalah. Konselor membantu klien memperoleh permasalahan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, hubungan mereka, dan masalah yang dihadapi.
Tujuan umum dari konseling psikoanalisis adalah untuk merekonstruksi karakter individu dan mengembalikan ego supaya lebih kuat dengan upaya memfokuskan pengalaman masa lalu yang direkonstruksi, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasarannya untuk membentuk kembali kepribadiannya. Tujuan lain dari konseling psikoanalisis menurut Aldi dan Haryadi 2021, yang pertama, membantu konseli agar menyadari aspek tidak sadarnya untuk menjalani sesuatu saat ini. Yang kedua, memenuhi fase perkembangan konseli yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, memotivasi konseli untuk keluar dari tekanan yang tidak sesuai dengan akal sehatnya. Selanjutnya, hubungan terapeutik. Yang pertama, konselor bersifat anonim dan konseli melakukan proyeksi terhadap konselor. Yang kedua, fokus untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan transparansi dan mengembalikan kontrol yang lebih rasional. Yang ketiga, konseli terlibat dalam asosiasi bebas untuk mengungkap konflik dan mendapatkan insight dengan berbicara. Dan yang keempat, konselor membuat interpretasi untuk mengajari konseli arti perilaku saat ini yang terkait dengan pengalaman masa lalunya. Selanjutnya, teknik-teknik konseling. Yang pertama ada teknik talking cure, yaitu pendekatan kepada peserta didik atau konseli agar terjalin hubungan yang harmonis dan nyaman dalam proses konseli berlangsung. Dalam teknik ini diberikan kesempatan kepada konseli untuk menceritakan semua pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian, hubungan baik itu memunculkan sebuah kartasis, yaitu kebebasan dalam mengungkapkan permasalahannya. Kartasis merupakan metode yang menjadikan konseli setengah sadar, sehingga memudahkan dalam melihat isi alam ketidaksadarannya yang dimasukkan dalam keadaan hipnosa menurut Trimurni 2021. Yang kedua, ada asosiasi bebas. Teknik ini membebaskan konseli untuk menyampaikan segala sesuatu yang muncul dalam pikirannya tanpa memikirkan apa yang disampaikan itu logis, salah, benar, menyakitkan, menyenangkan, sehingga konseli dapat terbuka kepada konselor. Menurut Hukmi 2020, konselor meminta konseli untuk mengosongkan pikiran dari renungan sehari-harinya, dan di saat itu dibebaskan untuk mengungkapkan semuanya. Lalu dilakukan pemanggilan atau mengkulik pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi yang dirasakan konseli yang berkaitan dengan masa lalu, menurut Trimurni 2021. Teknik konseling yang ketiga itu teknik analisis mimpi. Tidak ada mimpi yang secara universal telah diterima. Menurut Freud sendiri, mimpi adalah produk psikis yang merupakan sesuatu keinginan yang terpendam yang muncul dalam posisi sadar. Menurut Ibnu Abrani, mimpi merupakan imajinasi yang terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kedua, simbol yang harus ditafsirkan, dan dari simbol inilah menjadikan teknik psikoanalisis Sigmund Freud mengagumkan. Ketiga, spiritual non-simbolik, mimpi yang telah mengalami penyucian hati. Menurut Makliatus Sikah 2016, analisis mimpi merupakan metode penting untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak disadari oleh konseli dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang belum terselesaikan. Freud beranggapan bahwa mimpi merupakan jalan menuju ketidaksadaran. Karena hasrat, kebutuhan, ketakutan tersebut dapat terungkap di mana ego individual mulai melemah dan digantikan dalam keadaan alam tidak sadarnya. Hukmi 2020. Teknik keempat yaitu analisis resistensi. Resistensi merupakan penolakan kelangsungan konseling dan mencegah konseli untuk mengemukakan hal yang tidak disadari. Selama proses asosiasi bebas dan analisis mimpi, konseli dapat menunjukkan ketidaksukaannya untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan masa lalu. Freud beranggapan bahwa resistensi sebagai dinamika perubahan tidak sadar yang digunakan untuk mempertahankan kecemasan di mana konseli menolak seperti membahas, mengingat, atau memikirkan tentang pengalaman masa lalu. Teknik kelima, teknik analisis transparansi. Dalam teknik ini, konselor berusaha untuk membantu memberi alasan dari kecemasan yang dipendam konseli dengan mengalihkan konselor sebagai objek konseli atas masa lalunya. Transparansi merupakan cara kerja pertahanan ego di mana impuls yang tidak sadar dialihkan ke objek yang lain. Dengan kata lain, transferensi memantulkan kebutuhan konseli akan cinta. Yang dimaksudkan dengan cinta atau benci adalah suatu perasaan emosi di masa lalu.
Teknik yang keenam yaitu teknik interpretasi. Fungsi dari interpretasi adalah mempercepat pengungkapan dari sesuatu yang tidak disadari, dengan tujuan agar membuka hal-hal yang tidak disadari konseling. Dilakukan ketika sadar dan konselor dapat mengeksplorasi secara menyeluruh dan mendalam permasalahan yang dialami konseli. Interpretasi dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Disajikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar. 2. Dimulai dari sesuatu yang umum hingga mendalam. 3. Resistensi sebelum menginterpretasikan konflik. Batasan-batasan dalam psikologi konseling. Yang pertama, batasan dalam pendekatannya. Konselor cenderung menggunakan pendekatan konseling dan terapi yang lebih berfokus pada pemecahan masalah, dukungan emosional, dan pengembangan keterampilan coping. Mereka biasanya berfokus pada aspek psikososial dan pengalaman hidup klien. Selanjutnya, batasan dalam pendidikan dan pelatihan. Konselor biasanya memiliki gelar sarjana atau magister dalam konseling atau bidang terkait. Mereka mendapatkan pelatihan khusus dalam keterampilan konseling dan intervensi psikososial. Selanjutnya, batasan dalam kemampuan preskripsi obat. Konselor biasanya tidak memiliki wewenang untuk meresepkan obat-obatan dan psikoterapika. Mereka bekerja sama dengan psikiater atau dokter umum untuk mengelola pengobatan. Batasan-batasan konseling aliran psikoanalisis, yaitu pendekatan psikoanalisis memahami bahwa perilaku manusia tidak lepas dari faktor intropsikis seperti konflik tidak sadar, resepsi, dan kecemasan. Meskipun memiliki keterbatasan, pendekatan ini tetap berperan penting dalam memahami dan mengatasi masalah psikologis individu. Selanjutnya, pembahasan kasus. Maya, seorang ibu tunggal di sebuah kota kecil, mengalami tekanan yang meningkat setelah perceraiannya dari suaminya yang abusif. Dia merasa terjebak dalam kecemasan dan depresi yang semakin memburuk, membuatnya sulit menikmati momen bersama anak-anaknya. Setelah melihat selebaran di pusat kesehatan, Maya memutuskan untuk mencoba konseling. Dalam sesi pertamanya, dia merasa lega karena ada seorang yang mendengarkan tanpa menilai dan membantu dia mengeksplorasi akar masalahnya. Melalui konseling, Maya belajar mengatasi kecemasan dan depresinya, membangun kembali rasa percaya diri dan menemukan tujuan hidupnya. Dukungan konselor membantu Maya menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih baik untuk dirinya dan anak-anaknya.